Kita ini kan lebih dari 75% masyarakat Flores Timur ini kan bertani. Lewoto misalnya di Silowotangan ini, kita hitung berapa jumlah penduduk, pasti lebih dari 75% petani. Yang lain itu ada yang guru, ada yang segala macam yang lain. Tetapi lebih dari 75 itu bertani, bergerak di sektor pertanian. Sekedar pergi kerja kebun 1 hektar, terus hasilnya untuk mencukupi makan 1 bulan. Tetapi kita berusaha untuk dari produksi pertanian itu harus bisa melampaui apa yang selama ini kita peroleh. Saya tadi kami cerita di Langobel yang lalu, beberapa minggu yang lalu saya didatangi oleh investor yang ingin menanam ubi kayu. Karena setelah saya pensiun itu saya bekerja kebun, Bapak. Saya tanam ubi kayu, saya tanam pepaya. Saya pun pepaya California itu kalau 1 hari masaknya 50 buah, saya jual 1 buah 10.000, saya punya gaji 500.000 per hari. Itu artinya gaji saya lebih besar daripada saya waktu kepala dinas. Itu berarti uang kita itu ada di kebun sebenarnya. Belum ubi kayu. Ubi kayu 1 pohon karena saya tanam dengan teknologi yang bagus, 2 pohon itu bisa 1 karung. Yang kalau dijual di pasar 1 karung itu 50.000. Saya dapat 20.000. Bapak atau ibu kalau mau beli cabut sendiri. Saya dapat 20.000, dia pergi jual dapat 30.000. Itu uang. Jadi sebenarnya untuk mencari uang itu kita petani harus ada di kebun. Saya cerita kembali tentang investor yang datang ingin menanam ubi. Akhirnya saya tidak punya lahan, apalagi saya ini besar di luar, orang tua meninggal juga, kasih tinggal, kita tidak punya harta tanah seperti saudara-saudara yang lain. Jadi saya pendekatan dengan Bapak Kepala Desa. Saya dan teman satu dari Lembunga, Bapak Kepala Desa Bugalinu. Beliau menyiapkan tanah, bekerja sama dengan tuan tanah setempat, menyiapkan tanah kurang lebih 5 hektar untuk tanam ubi itu. Kemudian karena cerita bahwa saya ini ingin berkebun, ada kontak tani, kelompok tani di daerah Got Hitam ke sini. Itu kelompok tani itu terdiri dari masyarakat dari Kibaono, ada juga dari Pukaono dan sekitarnya. Mereka kurang lebih ada 30-an orang. Mereka telepon saya minta ketemu. Saya juga bingung, saya sedang menghadiri acara adat. Tanah yang mereka mau kasih kita tanam itu bukan 3 hektar tapi mau 30 hektar. Jadi saya bilang hari Jumat tunggu saya di sana. Itu bukan berarti saya punya modal besar untuk mau biayai semua pengolahan tanah, itu tidak. Investor itu menyiapkan untuk membantu kita untuk mengelola itu. Dan rencana ubi kayu yang ditanam itu ubi kayu jumbo. Katanya hasil perkawinan silang antara ubi kayu lokal dengan ubi karet. Berarti isinya masih besar-besar. Usianya 7-9 bulan sudah bisa dipanen. Katanya kebutuhan ekspor ke luar negeri itu ribuan ton. Jadi bau keruan ini kalau UMKM ini atau sekedar untuk kasih makan babi saja, kita sudah bisa ekspor. Jadi kalau berpikir seperti ini, kita sedikit keluar dari zona nyaman kita yang kerja kebun asal bisa sudah cukup untuk kasih babi, sudah cukup untuk makan. Kita harus lebih ekstrim sedikit lebih gila-gilaan sedikit. Kalau kamu dengar dengan saya bisa tanam ubi, jangankan 30 hektar, 5 hektar ubi kayu saja kita sudah gila sebenarnya. Mau jual kemana? Ubi kalau kita panen terlambat kan rusak semua kan ubi. Dia sudah mulai jadi gabus di tengahnya. Tapi ini tidak, usia 7-9 bulan kita cabut dan kita timbang tinggal investor itu beli semua. Dan dia rencana mau lepas uang itu kurang lebih berapa triliun di NTT. Di Flores Timur itu 80-an miliar untuk urus ini. Mudah-mudahan besok lusa kalau saya bisa ajak untuk bertemu dengan Bapak Ibu sekalian, kita coba ini kembangkan ini. Karena tempat jualnya sudah ada, tempat pemasarannya sudah ada. Dan seperti ini yang kita harus pikirkan. Dan ternyata pemikiran itu beberapa hari yang lalu sebelum saya ketemu ini sektor dan sebagainya, saya juga pernah berdiskusi dengan saudara saya Pak Rofin di rumahnya Pak Rofin. Pada saat kami diskusi, tiba-tiba kedatangan Romo
Kustam, dan ternyata Romo Kustam juga tertarik luar biasa untuk berkebun. Karena saya cerita bahwa waktu saya pensiun, saya tanam ubi kayu 1 hektar, saya tanam pepaya California 150 pohon saja. Terus masaknya, kalau begitu dia mulai masak, 1 hari itu dia bisa masak sampai dengan 50 buah dari 150 pohon. Kali 10.000 kan 500.000 gaji saya. Kenapa tinggi kontrak ini? Gaji yang 1 juta turun 800, terus turun 600 lagi, karena diturun sampai terakhir disuruh stop. Padahal uang itu di kebun, betul tidak? Jadi berpikir harus jauh ke depan dan harus bergerak keluar dari zona nyaman kita yang cukup makan, cukup babi makan dan selesai, itu tidak bisa. Harus sudah beli. Saya lagi di cerita itu teman-teman yang mengurus itu dong bilang di Australia sekarang butuh ekspor batang pisang lagi. Saya bilang, batang pisang nanti kita kirim bagaimana? Mereka bilang kargo di Kupang. Kan ada pesawat Kupang dari. Saya bilang, masa kita saja di Kupang naik kapal laut, kita punya batang pisang naik pesawat. Ini sudah naik gila. Tetapi kalau ini peluang ini ada, kenapa kita tidak ambil? Yang pasti bahwa kali itu terjadi, pasti kita harus kirim tenaga untuk belajar di Australia bagaimana cara mengemas batang pisang itu dari yang buang di jalan rusak sendiri, terus akhirnya jadi nilai uang yang dibeli oleh negara luar. Ini kita punya potensi luar biasa, tapi kita berada dalam lingkaran orang bilang katak dalam tempurung, kita tidak berkembang. Jadi dengan HP ini, jadi saya tadi cerita, saya tanam ubi yang dua pohon bisa 1 karung, saya belajar dari ini. Bagaimana cara menanam singkong yang benar. Jadi saya tadi cerita yang di dalam ubi kayu itu kita potong stek ya. Kita kan belum tanam pakai biji. Nanti kalau bibit itu kalau tahun pertama saya tanam pakai biji, bertahun depan Bapak Ibu semua bisa saya bagi steknya untuk tanam di kebun. Itu jumbo itu. Jadi itu batang ubi itu setelah kita potong jadi stek mau tanam kan dia diiris kiri kanan. Ini di YouTube ada. Iris kiri kanan, terus kita tanam. Apa tujuannya? Untuk membuka peluang begitu banyak akar keluar yang bakal menjadi ubi. Apa keuntungannya? Banyak isinya dan isinya akan berada di permukaan tanah, dia tidak ke bawah. Untuk mempermudah penggalian ubi itu. Jadi ubi itu biar isi banyak, apalagi tanahnya kalau dibaca, pergi bapak goyang, angkat naik, senang bukan main 1 pohon ubi begitu banyak. Karena dia isinya merayap di atas tanah. Nah, itu yang saya belajar di sini. Belajar di HP ini. Jadi duduk ini tidak hanya baca Facebook orang baru live di dalam sini, kan? Belajar hal-hal yang berhubungan dengan kehidupan kita setiap hari. Bapak sekali, jadi ini program yang saya singgung itu karena saya jelaskan kaitan dengan apa yang sedang berkembang terakhir ini. Jadi Bapak sekalian, kita jangan berpikir bahwa bertani itu sesuatu yang hina, tidak bisa. Saya kalau di rumah itu hanya baju singlet saja, celana pendek, sepatu lumpur, adanya di kebun sana. Berangkat jam 5, jam 8 sudah harus pulang rumah karena panas. Kerja itu jam 5 sampai jam 8, 3 jam cukup. Pulang mandi, tidur, bangun, ngopi, santai. Arab jelas kalau Pak Guru ini mungkin tahu saya saudara-saudara bukan Arab. Bapak sekalian, cerita ini jangan cerita yang mulu-mulu. Kita cerita mulai dari apa yang kita bisa buat. Tidak susah kok. Kalau saya omong bilang tanam singkong seperti ini, besok musim tanam ini sudah mulai dicoba itu. Sudah mulai dicoba. Ah itu. Tapi kalau tanahnya tidak gembur, hasilnya tidak banyak. Gembur. Dan itu ubi kayu kan tidak perlu ada pemuda. Saya punya ubi itu umur 9 bulan saya cabut. Jadi Bapak Mama sekalian, ini cerita saja bahwa untuk ke depan kalau Tuhan dan Allah Ta'ala merestui kami bergerak untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat itu mulai dari apa yang dimiliki masyarakat. Jadi kita tarik menong, baru kita pikir yang ikan. Jangan sampai kita petani tapi tarik hope ue lau pasar, tarik hope wata lau pasar ini dicarian. Hope tanah juga lau. Tanah itu mesti lah, itu boleh beli. Jadi itu. Jadi tujuan kita itu menjadikan Flores Timur baru sejahtera dan bermartabat. Nah, ada tutupan bermartabat itu. Yang mau digoyang Pak Guru
Kita itu dapat dana DAU itu rumusan baku. Luas daerah, tingkat kemiskinan, jumlah penduduk, itu baku. Peruntukannya jelas, yaitu belanja pegawai. Belanja pegawai, bayar gaji pegawai dan operasional pegawai. Sisanya baru belanja modal. Itu sama dengan ADD, anggaran uang desa, bapak kepala desa dan mantan, BPD pasti tahu. Belanja wajib itu harus diprioritaskan untuk pemberdayaan, untuk PKK, untuk dasar wisma, untuk kaum muda. Sisanya baru kita bisa buat semenisasi di bawah. Kalau semen anggaran terbatas ke situ, harus berhenti di situ. Maka bupati harus punya kemampuan untuk mencari sumber dana dan dana perbantuan lain. Lalu harus punya strategi untuk meningkatkan PAD. Kemarin saya guyon dengan Pak Lukman. Saya bilang bupati yang paling aneh yang saya temukan itu bahwa sejak reformasi itu bupati pertama adalah latar belakang dunia bisnis karena orang bank. Bupati periode kedua dan ketiga, keempat itu berasal dari politisi. Kali ini kita lupa. Karena dari tahun 99 sampai dengan 2003 itu sudah 24 tahun. Flores Timur jalan di tempat. Gedung DPR itu dibuat sejak zaman Bupati Langre. Kedua, rumah jabatan bupati itu sejak zaman Belanda. Bersyukur Pak Felix ada buat taman kota sehingga wajah kota. Larang tukar barometer untuk kita seluruh. Orang datang di Larang tukar, lihat Larang tukar seperti itu, mereka bayangkan Medan seperti apa. Orang datang di Medan keadaan seperti itu, mereka bayangkan kita di Lampung seperti apa. Iya, ini barometer. Maka kita cari bupati yang punya kemampuan untuk berubah wajah ini. Ini yang harus kita bicarakan. Omong dari mulut ke mulut bahwa kita butuh berubah. Beliau berdua latar belakang birokrat, kepala dinas pendidikan. Pak Markus, mereka ini adalah pimpinan atas. Mari kita rubah pola pendidikannya dan bidang-bidang lain kita rubah. Lalu ingat bahwa beliau mereka datang ke sini selain kita menyatakan dukungan, maka kita juga rela memberikan KTP kita. Karena beliau punya pertimbangan maju dari independen, tetapi tidak menutup ruang untuk ditawarkan oleh partai politik. Karena partai politik besar dia harus melakukan survei, maka perolehan yang lebih tinggi di situ yang dia minta.